Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan kalian selalu sehat walafiat. Jangan lupa stay strong, stay healthy, dan stay at home belajar online IPA bersama saya Ibu Nur Mukarramah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Ibu harapkan setelah pembelajaran online kita, kalian dapat mengidentifikasi zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis dampak zat adiktif terhadap kesehatan, dan menganalisis solusi mengatasi dampak zat adiktif. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah minum kopi? Apa yang kalian rasakan setelah minum kopi? Pasti lebih bersemangat ya. Mengapa ya? Karena di dalamnya ada zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif merupakan zat yang dapat membuat semakinnya kecanduan atau adiksi. Kecanduan adalah suatu keadaan fisik maupun non-fisik dari seseorang yang merasa tidak normal jika tidak menggunakan zat tertentu. Zat adiktif apa dalam kopi? Zat adiktif yang terdapat di dalam kopi adalah kafein yang juga terkandung di dalam teh yang berkhasiat menstimulasi susunan saraf pusat dengan efek menghilangkan rasa lapar, letih, dan mengantuk. Tetapi berlebihan konsumsi ini dapat menyebabkan kecanduan, gagal ginjal, dan jantung. Selain kafein, zat adiktif lainnya ada nikotin, alkohol, narkotika, dan psikotropika. Istilah lain dari zat adiktif adalah nafza yang berarti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan istilah lain dari narkotika dan psikotropika adalah narkoba. Zat adiktif berikutnya adalah nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau yang merupakan salah satu bahan pembuat rokok. Nikotin dapat menimbulkan efek ketagihan serta menyebabkan tumbuhnya sel kanker pada paru. Nikotin pada asap rokok yang dihisap hanya membutuhkan waktu 9 detik untuk mencapai otak manusia. Akibatnya tekanan darah naik, ritme pernafasan meningkat, dan sistem saraf pusat terstimulus. Selain nikotin, ada 14 zat berbahaya lainnya yang terdapat di dalam rokok, antara lain urea, metanol, kadmium, aseton, hidrogen sianida, naftalin, asam asetat, tar, karbon monoksida hidrasi, toluen, geranol, formalin, dan natrium hidroksida. Tar yang merupakan salah satu kandungan dalam rokok merupakan sisa pengolahan minyak bumi yang apabila terkena paru-paru dapat menimbulkan flek. Kerusakan fisik yang disebabkan oleh rokok antara lain kulit kering dan cepat keriput, gigi berwarna kuning kecoklatan, flek paru, kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan serta janin. Berikutnya adalah alkohol yang diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi yang terdapat pada sebagian besar minuman keras. Kadar alkohol yang tinggi dalam darah menyebabkan peminum hilang kesadaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminum berat memiliki perubahan otak yang menimbulkan perasaan senang dan meningkatkan konsumsi alkohol. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan fisik antara lain hati, otak, jantung, pankreas, lambung, dan kerusakan permanen pada otak antara lain gangguan daya ingat, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Zat adiktif berikutnya yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan potensi ketergantungannya, narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan 1 potensi sangat tinggi, contohnya adalah heroin. Golongan 2 potensi tinggi, contohnya morfin. Dan golongan 3 potensi ringan sehingga masih digunakan dalam pengobatan, contohnya kodein. Contoh narkotika adalah kokain yang merupakan bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun koka. Koka merupakan tanaman belukar yang berasal dari Amerika Selatan, dan daun koka biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Efek jangka pendek penggunaan kokain dapat membuat pemakainya merasa gembira, energik, banyak bicara, hilang nafsu makan, menambah rasa pede, mood yang mudah berubah, serta menghilangkan rasa sakit dan lelah. Efek jangka panjang penggunaan kokain dapat mengganggu kesehatan fisik antara lain jantung dan paru-paru, kurang gizi, anemia, kerusakan hidung, gangguan kejiwaan, bahkan kematian. Contoh narkotika yang lain yaitu opium yang berasal dari getah tumbuhan Papaver somniferum yang belum masak. Getah kering atau lateks dari irisan biji mentah yang disebut sebagai popi menghasilkan morfin, dan heroin merupakan hasil sintesis dari diasetil morfin. Sabu-sabu adalah limbah ekstrak dari heroin yang diproses hingga menjadi kristal yang lebih halus. Tanaman opium sangat berbahaya apabila pertumbuhannya tidak dapat dikontrol karena tumbuhan ini berfungsi sebagai bahan utama pembuatan
jenis narkotika lainnya. Semua ciptaannya memang memiliki efek baik dan buruk, tinggal bagaimana kita mempergunakan barang tersebut secara bijak. Morfin adalah zat yang berasal dari getah opium berupa kristal putih, dapat menghilangkan rasa sakit terutama pada penderita kanker, kebingungan, menimbulkan euforia, dan penurunan kesadaran. Pada kasus overdosis morfin, biasanya pemakai mengalami gangguan pernafasan yang fatal. Morfin juga menyebabkan kerusakan organ tubuh yang lain. Narkotika berikutnya adalah heroin atau putau. Adalah turunan dari morfin atau opioida semisintetis dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan kecanduan yang berlipat ganda dibandingkan dengan morfin. Ganja berasal dari daun-daun pucuk bunga tanaman Cannabis sativa yang berwarna hijau bila masih segar dan menjadi kecoklatan bila dikeringkan. Zat getah ganja yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabis yang sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimeng, joint, atau spliff. Efek yang terjadi pada pecandu ganja menimbulkan euforia, sulit mengingat, denyut jantung lebih cepat, gelisah, berfantasi, berkeringat, dan mengalami gangguan tidur. Sedangkan efek jangka panjang menyebabkan imunitas menurun, efek mulut dan tenggorokan terbakar, serangan jantung, hipertensi, kinerja otak menurun, radang paru, serta kesehatan mental terganggu. Kodein adalah zat analgesik yang lemah. Kekuatan kodein hanya sekitar 1/12 kekuatan morfin. Kodein sering digunakan sebagai analgesik pada obat batuk yang kuat, memiliki efek ketergantungan bagi penggunanya. Efek yang ditimbulkan yaitu mengalami euforia, gatal-gatal, mual dan muntah, hipotensi, depresi, sembelit, mulut kering, mengantuk, serta tekanan pada saluran pernafasan. Psikotropika yaitu zat atau obat yang dapat mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku. Biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kejiwaan. Zat psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi ketergantungannya. Golongan 1 sangat tinggi, yaitu contohnya ekstasi. Golongan 2 memiliki ketergantungan tinggi, contohnya metamfetamin. Golongan 3 memiliki potensi ketergantungan sedang, contohnya pentobarbital, dan golongan 4 memiliki ketergantungan ringan, contohnya diazepam yang digunakan sebagai obat tidur. Dampak penggunaan psikotropika misalnya ekstasi dan sabu dapat menimbulkan rasa riang, rasa nyaman, namun setelah itu akan timbul rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Efek jangka panjang menyebabkan pembusukan gigi, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan stroke. Zat adiktif pada tubuh memberikan 3 efek, yaitu efek depresan, menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, contohnya alkohol. Efek stimulan mengakibatkan kerja organ tubuh lebih cepat dari kerja biasanya, contohnya ekstasi dan sabu-sabu. Efek halusinogen mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi, contohnya LSD. Setelah kita belajar tentang zat adiktif, terutama narkoba, sangat jelas sekali bahwa narkoba bukanlah sesuatu yang layak dikonsumsi. Negara juga melindungi warga negaranya dari kejahatan narkotika dan psikotropika dengan memberlakukan undang-undang yang menindak tegas pemakai maupun pengedar dengan ancaman penjara dan denda ratusan juta rupiah agar memberikan efek jera, karena kejahatan narkoba bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga negara dan bangsa. Berikut ini merupakan beberapa upaya pencegahan diri dari narkoba: mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan positif, dan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga. Setelah kita belajar tentang zat adiktif, kita cek pemahaman kita dengan 2 soal. Soal pertama, kalian baca dan kalian pahami. Apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Soal yang kedua, kalian baca soalnya dan tentukan jawabannya. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Setelah uji pemahaman, kalian kerjakan 3 latihan soal berikut, dan tiap soal saya berikan pemahaman soal selama 5 detik. Soal pertama: 5, 4, 3, 2, 1. Soal yang kedua: 5, 4, 3, 2, 1. Soal yang ketiga:
5, 4, 3, 2, 1. Tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah video, screenshot jawaban dan kirim ke Google Classroom. Untuk lebih memahami zat adiktif, putar ulang video, baca buku paket IPA, dan baca juga materi selanjutnya tentang sistem peredaran darah manusia. Demikian pembelajaran online kita di kesempatan kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.